Iya kabarnya? Gimana sudah ya kan? Ibu aja kan bisa yang bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla kulli syai' wa syukri Allah alladhi an'amana bi ni'amin mutanawi'ah dhahiriyah wa batiniyah. Wa nusalli wa nusallimu 'ala an-nabiy al-mukhtar wa alihi al-athhar ashabil akhyar kafir 'anna adh-dhunub wal awzar qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya 'alim iftah lana futuhal 'arifin. Yang di sebelah kanan nampak nggak? Terlihat nggak? Kalau nggak geser sedikit. Nah, ke sebelah tengah memungkinkan nggak? Fotografer memungkinkan nggak? Memungkinkan nggak? Maju lagi aja, maju lagi. Nggak apa-apa, maju lagi. Nah, kita ngaji hari ini sampai jam 7 malam, jadi panjang waktunya. Ya. Habis ini diterus semua nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Yolfis yang saya hormati, para tamu undangan, para duyufur rahman, calon tetamu Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disebut dengan tamunya Allah? Kata Nabi, orang yang hujjaj beribadah haji, wal ummar, orang yang beribadah umroh adalah wafdullah atau duyufur rahman, tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jadi tamunya Allah ke rumah Allah Baitullah, sejatinya yang melayani adalah Allah. Apapun yang kita minta dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, adakah di antara kita yang orang tuanya tidak bisa berangkat ibadah haji, tapi anaknya bisa berangkat haji? Ada nggak? Banyak. Ada nggak orang tua yang tidak bisa mencari ilmu sampai S2, S3, tapi anaknya sampai gelar doktornya luar biasa? Ada nggak orang tua yang rumahnya sederhana, tapi anaknya diberi rezeki rumah yang mewah? Jangan lupa, di setiap kesuksesan yang kita miliki, ada doa-doa yang disebutkan oleh orang tua kita di setiap malam. Maka doa yang tidak ditolak oleh Allah selain doa orang yang safar, orang yang madlum teraniaya, orang yang beribadah haji, juga ada dua lagi, yakni doanya orang tua kepada anaknya dan doanya anak kepada orang tuanya. Kita di rantau paling tidak sudah punya dua keistimewaan. Satu, di tanah yang jauh dari keluarga, bisa jadi safar. Yang kedua, kadang-kadang di antara kita ada yang madlum teraniaya, entah dianiaya mantan suami atau dianiaya mantan yang lain, gitu ya. Gitu Pak Yunus ya. Tapi ada juga yang kemudian teraniaya, ada juga yang kemudian kita di sini itu, masya Allah ya, bisa berangkat haji dengan kemudahan, bisa jadi. Tapi juga sebaliknya dengan kesusahan. Maka setiap gerak langkah kita, ayo kita minta pada Allah doa, tidak hanya buat diri kita, tapi juga dzurriyyah kita. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku. Maka jangan lupa, doanya Nabi Ibrahim itu nggak pernah buat dirinya saja, tapi buat dzurriyyahnya. Kalau nanti sampai akhir hidup kita tidak dimudahkan beribadah haji, mudah-mudahan keturunan kita bisa berangkat ibadah haji. Dan apa yang kita niatkan, karena itu kebaikan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo Fis sudah menggeser satu slide yang mungkin agak remeng-remeng ya. Baik. Ini namanya apa nih? Kalau Ka'bah enak banget. Bukan Ka'bah, namanya apa? Miniatur Ka'bah. Bisnis miniatur, ya, Ka'bah kecil. Apa Ka'bah kecil? Karena bukan Ka'bah yang sebenarnya. Kalau Ka'bah yang sebenarnya ukurannya luar biasa, 13 meter. Kalau ini berapa meter lebih, Pak Haji? Cuma 1,5 meter, jadi sepersekiannya. Kalau miniatur Ka'bah, ya, ngeri-ngeri, bayangin. Ngeri-ngeri tuh.
apa namanya, Hajar Aswad. Kalau di Ka'bah yang aslinya antri, masya Allah, hampir sekan tadi kok ada yang nyumin gitu, masya Allah ya. Di Ka'bah kata Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkah mubaraka. Ketika Allah ya menciptakan semesta dan bumi belum dihamparkan, ternyata ada makhluk yang Allah ciptakan yang namanya Baitullah. Jadi rumah pertama kali di dunia sebelum bumi itu dihamparkan adalah Baitullah. Pertanyaannya, Baitullah ini yang kita sembah? No, bukan. Yang kita sembah Rabbah dan Bait, Tuhannya yang punya ini rumah. Terus ini apa? Titik. Titik apa? Jantungnya dunia. Kalau kita punya jantung manusia, ketika jantung kita sehat, maka seluruh tubuh akan sehat. Pun ketika dunia itu sehat jantungnya, karena banyak yang tawaf dan banyak yang sholat di sekelilingnya, maka selama itu insya Allah kiamat masih agak mundur-mundur. Dan ingat, Ka'bah itu pertama kali dibangun, siapa yang mentawafi? Malaikat. Malaikat mentawafi Ka'bah. Ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Ka'bah itu hancur terkena banjir bandang. Baru kemudian zaman Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan kembali untuk membangun yang namanya Ka'bah. Bersama siapa? Bersama putranya namanya Ismail alaihissalam. Lalu kemudian tangganya namanya makom. Makom itu tempat berdiri di makomnya. Nah, aslinya makomnya di sini. Aslinya. Ketika zaman Umar bin Khattab dimundurkan agar orang yang tawaf mudah mengelilingi Ka'bah. Paham ya? Jadi ini bukan makam. Silakan. Silakan. Tapi makom. Makom itu apa? Tempat berdiri, tapak kakinya Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi ketika membangun Ka'bah, tahap demi tahap ada makomnya Nabi Ibrahim. Setelah Ka'bah terbangun, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, naiklah ke Jabal Abul Qubaish, naik ke Jabal Qubaish. Serukanlah seluruh umat manusia dimanapun dan kapanpun berada untuk menunaikan ibadah di Baitullah ini. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, bagaimana seruanku yang sangat terbatas ini sampai kepada orang di penjuru dunia? Bagaimana suaraku yang terbatas ini bisa sampai kepada keturunanku seterusnya? Apa kata Allah? Sudah, serukanlah. Insya Allah saya akan sambungkan seruanmu dimanapun dan kapanpun umat ini berada. Nabi Ibrahim ribuan tahun sudah wafat, tapi kita alhamdulillah bisa memenuhi panggilan Allah melalui seruannya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jawaban kita? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Waktu saya belajar di Mesir, ya, orang memanggil yang lain radiologis gitu ya. Lalu dia menjawab, itu ada dua jawaban pilihan. Pertama na'am, yang kedua labbaik. Kalau na'am itu hanya na'am dan begini aja. Tapi kalau labbaik, ya artinya apa? Menghampiri. Maka talbiyah itu adalah jawaban umat yang beribadah haji dan umroh di tanah suci sebagai jawaban atas seruan Allah melalui siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita semua yang hadir khususnya berhak untuk beribadah di kota suci ini, yang semua para nabi dari mulai Nabi Adam alaihissalam beribadah di Baitullah dan sekitarnya. Pengen gak kira-kira? Pengen semuanya? Kita salawat dulu biar dapat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad antuballigha ya Rabbiyal hadirin
ziyaratal masjidil haram wal masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa umratan maqbula wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya nuran nur ya aliman ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur tawaffani wa tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan, semua kita doakan di majelis ilmu ini, malaikat mengaminkan agar kita dimudahkan beribadah di tanah suci dan dzurriyyah keturunan kita. Maka kalau orang yang cerdas pada Nabi, al-qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas pada Nabi, orang yang bisa mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan memikirkan amalan, melakukan amalan investasi akhirat nanti. Salah satu investasi amalan kita apa? Selain sudah menjadi ibadah haji. Karena orang yang berhaji tidak ada balasan illal jannah, kecuali surga Allah. Maka haji harus menjadi prioritas dari rezeki, dana, uang yang kita dapatkan. Di Indonesia, saya bimbing 2012, 2014, 2015, umroh setiap tahun, itu orang yang ibadah haji sekarang di Indonesia harus menunggu rata-rata 20 tahun baru berangkat. 2014 sebelum pandemi, wilayah Sulawesi Selatan termasuk wilayah yang paling panjang, 40 tahun dia baru berangkat. Itu semua ujian dari Allah. Tapi kita harus ikhtiar, kita lakukan bismillah. Kalau kemudian tidak bisa berangkat juga sampai kita wafat, sudah niat yang kita lakukan sama Allah, catat pahala kebaikan kita. Allah nggak bisa menemukan Allah zuriyah kita, keturunan kita yang nanti ketika di Ka'bah dia mendoakan orang tua. Jadi jangan sampai kita kalau misalnya pada haji umroh lupa mendoakan orang tua. Karena bisa jadi mudahnya kita berangkat ibadah haji umroh tanpa ada doanya orang tua kita. Dan ingat, haji umroh itu bukan hanya hubungan kita dengan Allah semata. Kalau kita telisik dalam sejarah akan hikmah ibadah haji, di situ ada pelajaran parenting, pelajaran tentang bagaimana pendidikan orang tua ke anaknya dan penghormatan anak kepada orang tuanya. Jadi kisah sinetronnya ada. Siapa artisnya? Nabi Ibrahim. Siapa lagi istrinya? Siapa namanya? Siti Hajar, Siti Sarah. Siapa lagi? Ismail, Ishak anaknya. Dan kisah itu ya bisa kita pelajari dalam semua proses ibadah haji. Semuanya diawali dari yang namanya pembangunan Ka'bah atau Baitullah. Bahkan kalau kita ingat, Zam-Zam itu kisahnya siapa? Sudah dibawa jauh-jauh dari Palestina tuh Siti Hajar. Punya anak namanya Ismail. Ditaruh di lembah yang gersang, kagak ada air, kagak ada Zam-Zam, kagak ada dimsum. Dimsum lagi ya. Kagak ada tuh. Bagus. Pak Haji Yolfis, Mian, Dede Hongkong, kita hanya fasilitator. Semuanya berikhtiar untuk memberikan fasilitas yang terbaik. Tapi bisa jadi secara dunia, orang di antara kita ada yang puas dan tidak puas. Tergantung kita. Saya bawa jamaah itu berkali-kali tiap tahun. Ustaz, kenapa makanannya kagak enak? Dari mulai awal berangkat sampai akhir makanan kagak enak terus. Paham nggak? Ustaz, ini kapal nggak ada atapnya ya? Coba kalau ada burung kemudian ngasih potongan, langsung tuh nyampe kepala dia.
Jadi semuanya diijabah oleh Allah, maka harus husnuzon. Husnuzon, bersangka baik, apalagi antri dengan berbagai negara, bahasanya berbeda, culture-nya berbeda, sikapnya berbeda. Ustaz, mohon maaf nih, ada orang kita yang rasial banget. Ini depan saya Ustaz Dagun yang hitam lagi tuh, ada yang gitu, bau lagi. Dari dia berangkat sampai selesai ibadah, nggak ada yang bau yang enak. Jadi saya bilang, dari mulai sekarang teman-teman yang mau ibadah haji, jangan lupa doanya jangan lepas. Saya di grup ibadah haji sengaja share Pak Yofis ya dari beberapa hari lalu agar apa materi tentang hikmah, tentang fikih, tentang akidah dan mulai bertahap yang pagi itu disampaikan. Kenapa? Karena ibadah haji itu bukan hanya masalah fikih. Saya mau sampaikan dulu ya, ini penting. Ini namanya apa nih? Kamera ada apa ya di bawahnya? Yang akhirnya 3 tripod. Berarti berapa? 10 ya. Coba kalau 1 dipatahin jatuh nggak? Kalau 2 dipatahin, 3-tiganya kagak ada, jatuh. Apa maksudnya? Ad-din, fondasi agama kita itu ada 3. Pertama al-iman, yang kedua al-islam, yang ketiga al-ihsan. Iman itu adalah dasar kita beribadah. Kenapa kita harus haji? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus puasa? Itu namanya al-iman. Al-iman. Belajarnya jangan lupa translate buat apa-apanya. Ya, iman, keyakinan dasar. Kenapa kita harus berhaji? Kenapa kita harus puasa sampai capek? Karena kalau mau ke majikan harus puasa, nanti mau mati. Memantai. Merasa no problem. Orang apa? Ngejelasin. Kenapa harus pakai kerudung? Ngejelasinnya harus luar biasa. Nah, itulah yang disebut dengan akidah. Lalu ada namanya al-Islam. Islam itulah prosedur ibadah. Wacananya syariah, ilmunya namanya fikih. Maka orang pengen haji ada namanya fikih haji atau manasik haji. Itu kaitan dengan sah atau tidak sahnya beribadah. Bukan bagus atau tidak bagusnya beribadah. Kalau bagus atau tidak bagus, ada yang ketiga namanya al-ihsan. Al-ihsan itu sikap dalam beribadah. Contoh, orang sholat, Fikri sholat pakai celana bola, tapi sampai sini, lalu nggak pakai kaos. Pertanyaannya sah nggak sholatnya? Sah, tapi bagus nggak? Ya. Jadi bagaimana kita kemudian ibadah itu sah secara fikihnya, juga bagus secara akhlak atau sikap beribadah. Kalau orang yang sudah sholat di bawah jadinya Allah apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Harusnya orang yang sudah sholat itu maksiatnya nggak jalan, tipunya nggak dia lakuin, korupsinya nggak dia lakuin. Kenapa? Tadi tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi pertanyaannya, ada orang yang mau sholat maksiat jalan terus. Yang salah sholatnya apa orangnya? Berarti di antara kita ada yang memahami sholat itu hanya sekedar ritual saja, fikih, tapi nggak makna, nggak memaknai apa sih makna tawaf, apa sih maknanya sa'i, apa sih maknanya wukuf di padang Arafah. Itu nanti kita akan bahas beberapa kali ketika persiapan ibadah. Ya. Baik, ini Ka'bah. Saya kenal dulu sama Ka'bah ya. Ayo Pak Yofis sudah bawa dari Jakarta tuh, jauh-jauh. Batunya bersih karena sering diusapin sama kepalanya kita yang maksiat terus, ya hitam ajar aswad. Lalu kemudian ada yang namanya rukun yamani sebelah kiri saya, sebelahnya. Jadi kalau orang ketika tawaf antara rukun yamani dan rukun hajar aswad itu doanya doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Lalu kemudian ada rukun Iraqi sebelah sini. Lalu rukun Syami sebelah sana. Nah, di sini nanti ada yang berbentuk ingat nggak? Namanya, namanya Hijr Ismail. Maka nggak boleh kalau kita tawaf itu tidak keluar, tapi masuk ke sini di dalamnya Hijr Ismail, maka tidak tawaf namanya. Karena apa? Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Jadi kalau kita ingin fadilah sholat di dalam Ka'bah, maka sholatlah di Hijr Ismail. Sekarang setahun ini antri perempuan terus laki dulu mangga semuanya rebutan. Pada terakhir kita bawa jamaah umroh semuanya antri, lakinya duluan terus gantian perempuan. Namanya Hijr Ismail. Lalu kemudian namanya multazam. Multazam itu adalah antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, itu namanya multazam. Multazam itu tempat yang mustajabah kita untuk berdoa. Kalaulah yang perempuan sulit, nggak apa-apa, mundur di belakangnya. Kalau laki-laki mudah, silakan. Apa di sana? Menempelkan dadanya, minta ampun pada Allah, perbanyak doa di sini. Ini multazam, tempat yang sangat mustajabah. Dan Umar bin Khattab melaksanakan seperti itu. Di sini makam Ibrahim, setelah kita tawaf nanti, maka sunnah sholat di belakang makam Ibrahim. Ya, di sini sholat sunnah di belakang. Baru isinya sofa dan marwah sebelah sini. Tadi kita kan praktek ini sofa marwahnya sebelah sini. Ya. Oke. Baik. Lalu ada Yusmailnya ya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa sih yang berkewajiban untuk ibadah haji? Seluruh umat muslim wajib haji. Yang mana? Yang Islam, yang akil berakal, yang balik, kemudian yang mampu. Nah, ini mampu kenapa Ustaz? Mampu apa istilah itu? Pertama, mampu ono duite. Ya, ono duite. Karena memang apa? Butuh transportasi. Dulu mungkin orang tua kita pakai kapal laut 3 bulan baru nyampe, bener nggak? Sekarang harus naik motor mabur. Itu motor mabur ya? Pesawat ya, pesawat. Lalu apalagi semuanya kelengkapan visa. Kalau di Indonesia ada namanya Haji Foroda. Haji Foroda itu visanya aja 100 juta. Jadi teman-teman, Haji Foroda sekarang minimal 350 juta. Jadi kalau di Indonesia itu ada 3 tipe. Nah, ini biar teman-teman tahu nih. Pertama namanya haji reguler. Itu haji yang dikelola oleh Kementerian Agama pemerintah. Jumlahnya 200.000 kuota kalau di Indonesia. Dibagi ke setiap provinsi sesuai dengan jumlah muslimnya. Ceplok. Bisa jadi Jawa Timur sekian tahun, Jawa Barat sekian tahun, NTT sekian tahun, tergantung. Ya. Setelah selesai kemudian ada yang kedua namanya haji plus. Nah, saya pemimpin haji khusus plus. Haji plus itu paling tidak sekitar 1.100-an, ya 150 200 juta minimal. Bedanya ya di penginapan dan sebagainya. Kalau ada haji foroda itu pakai visa yang belum pasti sebetulnya. Ya, karena itu tidak lewat negara, tapi lewatnya jaringan, misalnya alumni Madinah gitu ya, jaringan kerajaan dan sebagainya. Itu dijualnya agak mahal. Memang karena seperti itu layanannya. Dan Saudi sekarang lagi butuh yang namanya pemasukan visa karena minyaknya udah mulai turun. Makanya sekarang ada namanya visa transit umroh, tadi ya, visa. Bahkan dulu itu, maaf nih, dulu itu nggak ada namanya umroh bulan Syawal kan. Jadi setelah Ramadan, Syawal itu tutup karena persiapan ibadah haji. Ingat, haji itu mulai bulannya dari kapan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bulan haji. Paham nggak? Ustaz panjang banget. Bukan, maksudnya orang bisa berangkat dari Syawal. Lalu di sana dia bisa namanya umroh dulu sampai nanti masuk tanggal 8 Dzulhijjah, namanya hari tarwiyah, baru dia lihat haji. Nah, maka di Indonesia ada namanya kloter 1, gelombang 1, gelombang 2, betul nggak?
Karena dia berangkatnya biasanya awal tuh Madinah dulu, baru kemudian ke Mekah. Nah, baru nanti di Mekah itu persiapannya tanggal 8. Kalau di kita di sini kita mungkin mudah-mudahan sebelum 10 hari sebelum Dzulhijjah udah sampai sana. Sampai sana. Tadi maaf dulu lagi. Kita materinya cukup banyak di jam 7 atau selesai apa ya. Ayo semangat. Insya Allah giliran hajinya nanti semuanya dapat mudah-mudahan. Bisa digeser lagi tadi. Oke. Ya, tadi sebelumnya. Oke. Maka haji bunyal Islamu ala khamsin. Jadi dasarnya kita beribadah. Dasarnya kita berislam. Syahadat, kemudian salat, zakat, puasa dan haji ke Baitullah. Nah, pertanyaannya begini. Ustaz, ini panduan kita banyak banget sih. Kalau kata Bu Neneng ini gimana nih? Pak Su ini ngajarin seabrek-abrek gini. Ingat, ini panduan, tapi tidak harus kemudian dibaca atau dihafal. Daripada tawaf melamun, apalagi rumpi, harus doa saja. Tawaf kan harus dibimbing, tapi sebetulnya nggak ada doa khusus mereka, nggak ada, kecuali doa antara rukun yamani dengan Hajar Aswad, Rabbana atina. Cuman kalau kita nggak dituntut itu jabat rumpi malah. Oh iya, tolong coba bayangin kejadian serius, tolong bayangin. Kalau misalnya rumpi bakal nggak batal, tapi ya nggak aktual. Masa di Ka'bah segitu dekatnya udah ngobrol coba. Makanya banyak jamaah yang bilang sampai selesai umrah atau haji, Ustaz, Ka'bahnya emang di mana sih? Bayangin. Ka'bahnya emang di mana? Bisa yang Ka'bah ada dia segede gitu. Makanya ada buku panduan, ini doa. Semua buku doa, coba dibuka. Yang mau haji, yang belum haji, coba juga dibuka. Ya, kata-katanya aja ya. Nanti apa. Ini ada 2 buku. Yang satu ini buku doa. Ya, nanti kita bimbing. Ya, kita bimbing sebisa kita lihat situasi kondisi. Karena yang dilapatkan, yang hanya inti itu hanya niat ketika haji. Lainnya, kalau misalnya yang sepuh susah baca, kita ikuti aja. Kalau nggak baca juga insya sah. Karena ibadah haji ibadah maliyah dan fisik. Paham nggak? Ya. Kalau yang muda kan bacanya bagus dibaca. Karena yang penting doa semuanya. Tapi bukan berarti kalau kita nggak baca lalu kan sah. Tapi tuntunan agar kita mudah beribadah. Tawaf pertama doanya apa, tawaf kedua doanya apa, tawaf ketiga doanya apa, ada di sini. Termasuk sampai ketika kita ziarah ke kota Madinah. Yang dilafadzkan yang wajib itu adalah niat. Labbaik Allahumma hajjan. Itu doang. Kalau mau pendek, Ustaz, saya yang panjang Ustaz, boleh. Nawaitul hajja wal umrata, ya boleh. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala, boleh. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, boleh. Tapi kalau mudah, labbaik Allahumma hajjan, sudah cukup. Pertanyaannya adalah, Ustaz, kita itu ibadah haji itu hajinya saja atau dengan umrohnya? Tahu nggak? Nabi itu ngasih 3 pilihan. Yang pertama adalah haji ifrad. Haji ifrad itu orang haji dulu niatnya, baru kemudian umroh, itu ifrad. Ada lagi namanya haji tamattu. Haji tamattu itu umroh dulu, baru haji. Itu dalam satu perjalanan ya. Atau dari kiron itu menggabungkan antara haji dengan umroh jadi satu. Nah, kita yang dari Hongkong maunya yang mana Pak Haji Elvis? Kita lihat dari itinerary-nya. Kalau kita situasinya nggak dekat banget, tapi juga nggak jauh banget, dan memang aktualnya orang yang haji pertama kali, maka yang bagus adalah tamattu. Tamattu itu datang langsung umroh dulu. Jadi pas di pesawat, nanti kalau misalnya di Bahrain, di Bangkok transit, kita udah pakai kain ihram yang laki-laki. Tapi niatnya nanti kurang lebih sekitar 40 menit sebelum landing. Bisa di Yalamlam, bisa di Pondok Manazil, ketika di pesawat diumumin sudah masuk di port.
pakaian. Nah, yang perempuan aman di pesawat. Karena pakaian ihramnya perempuan itu semua yang menutupi aurat itu jadi pakaian ihram. Ustaz, kalau saya kan PDI merah boleh nggak? Silakan. Ustaz, saya PSI pink boleh nggak? Ustaz, saya hijau. Tapi bagusnya putih atau hitam gitu ya. Nah, saya punya pink Ustaz gitu. Atau saya pengen hijau yang lagi sana dirame, hijau apa namanya? Ya sake gitu ya, ya monggo saja. Dan kita sepakat bisa apa namanya. Itu perempuan, yang repot laki-laki. Udah di pesawat, masih dingin, harus terbuka. Dan gak ada dalaman. Karena kalau sudah berjahit dalaman, maka bisa nanti nadam. Dam itu berarti apa? Memotong kambing. Maka nanti di pesawat, setelah kita transit, misalnya di Bahrain, saya tadi, ayo kita akan sampaikan. Dan dari BIA juga akan sampaikan. Clear, terbuka aja, biar kita juga tahu perkembangannya. Itu nanti pakai ihram. Nah, tanahnya boleh, dalamannya belum dibuka dulu boleh. Baru ketika mau mikot lepas boleh. Nah, setelah itu tidak boleh ada larangan yang kita larang. Contohnya apa? Tidak boleh pakai wangi-wangian. Tidak boleh memotong kuku. Tidak boleh memotong rambut. Ya? Tidak boleh kemudian membuka aurat. Semuanya harus dalam bentuk keadaan ihram. Ihram itu apa? Orang menjadi mulia karena dia meninggalkan larangan-larangan yang jadi pantangan. Omongannya dijaga, nggak boleh ngebully, nggak boleh ngomong rofat, ngomong buruk, ngomong bohong. Jadi apa? Perbanyak zikir. Sampai jeda, mohon maaf nih. Nah, ini lagi-lagi. Tapi alhamdulillah salah saya bagus tadi. Saya pernah bawa jamaah haji, sama haji kalau di Indonesia itu punya sepuh-sepuh, tua-tua, senior lah ya. Kalau ini kan masih muda-muda, masih 20 tahun. Ya, Pak, ya. Kalau di sana itu di Indonesia rata-rata usianya rata-rata 50 ke atas. Bahkan ada yang sakit tetap berangkat. Itu sebelum pandemi yang namanya imigrasi Saudi, nah, masya Allah luar biasa. Kalau di Hongkong kan, selesai masuk. Kalau Saudi itu udah rombongan, tinggal satu orang tuh. Dia mau dulu dua, dia ngobrol sama temennya dulu. Saya ngalamin, Pak Ibu, bahwa jamaah landing itu jam 9 malam, landing sudah pakai ihram, baru keluar dari imigrasi jam 7 pagi. Tapi yang namanya haji nggak boleh, yang namanya itu ngomong, rawa boleh udah ikuti aja. Memang itu ujiannya, bayangin. Sampai jam 7 baru kita keluar dari imigrasi. Setelah itu kita berangkat ke Mekah, kita tawaf 7 putaran, kemudian kita sa'i, lalu tahallul motong rambut, selesailah ibadah umroh kita. Nanti perbanyak ibadah, masuk tanggal 8 Dzulhijjah namanya hari Tarwiyah, persiapan kita niat yang kedua, niat ibadah haji. Itu namanya haji tamattu', umroh dulu baru kemudian haji. Umrohnya niat di dalam pesawat sebelum landing di hari yang pertama turun. Lalu kalau misalnya ada 5-6 hari banyak ibadah, persiapan untuk ibadah haji. Ibadah haji kemudian baru niat. Niat apa? Niat ibadah haji, labbaik Allahumma hajjan, di sana pakai ihram lagi. Sampai 8, 9, 10, 11, 12, 13 hari tasyrik, selesai dari Mina, kemudian tawaf ifadah, sa'i, selesailah ibadah haji. Jadi ibadah haji itu sebetulnya hanya 5 hari, 6 hari saja. Intinya, lainnya itu memperbanyak amalan. Kenapa? Orang yang beramal di kota Mekah pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid TSI. Ya. Di Madinah kita beramal itu amaliannya 1.000 kali lipat dibandingkan di Masjid Rancai. Jadi di sana ngapain kalau nggak banyak ibadah? Dan para ulama menyampaikan tidak hanya salat, sedekah, berbuat baik dilipat gandakan oleh Allah.
Makanya nggak ada satu di antara kita yang nggak mau ke sana, semuanya mau. Tinggal kita mampu dan ingin niat harus ke sana untuk ibadah. Insya Allah. Jadi kita langsung ke materi lain saja, langsung materi fikih haji ya. Kita tahu dia dulu ya, biar semangat. Labbaik Allahumma labbaik 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 innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika. Ini tempat-tempat yang mustajabah dan bersejarah. Pertama, Hijr Ismail. Jadi kita insya Allah akan sholat di sana, walaupun tidak harus dalam rangkaian ibadah haji. Misalnya malam-malam lupa kita berangkat tuh sholat sunnah di Hijr Ismail, ayo yang bergantian. Lalu ada namanya Multazam, tadi di antara pintu Ka'bah dan juga Hajar Aswad adalah Multazam, salah satu tempat yang mustajabah. Lalu Bukit Sofa, Inna Sofa wal marwata min sya'airillah. Ya, Sofa dan Marwah itu bagian dari masyair, tempat juga yang terbaik untuk kita berdoa. Lalu ada Maqam Ibrahim, terus lalu juga next selanjutnya. Nah, ini ada Maktabah. Informasi dari Pak Haji Alfis tadi juga disampaikan oleh Mr. Abror. Nanti penginapan kita di Mekah itu di sekitar Marwah. Nah, ini Maktabah ini belakangnya Marwah. Maktabah itu dulunya adalah maulidnya, tempat lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabal Nur, Wadiro, Jannatul Ma'la, Watur, walaupun kita mungkin nggak naik karena fisik, tapi kita akan melihat dan lewati dalam situasi ziarah ketika ada di sana, ya, dalam ibadah haji. Next haji. Nah, ini Mekah sekitarnya. Nah, ini namanya Masjid Khaif. Masjid Khaif itu ketika di Mina, satu orang berkumpul dari mulai tanggal 8. Saya kasih gampangnya aja biar Bapak Ibu sekalian paham. Jadi musim haji itu dimulai dari tanggal 8. Tanggal berapa? 8. 8 itu niat. Niatnya apa? Labbaik Allahumma hajjan. Lalu kita dari penginapan pemondokan di Mekah menuju ke namanya Mina. Apa? Mina. Tidak semua orang jamaah haji ngumpul di sini. Kenapa tidak ngumpul di sini? Karena Mina di tanggal 8 itu tidak menjadi rukun haji. Tapi bagi orang yang bermadhab Hanafi, seperti orang India, Pakistan, Bangladesh, itu rata-rata tanggal 8 itu dipakai untuk ibadah. Nah, kita gimana Ustaz? Kita biasa di Haji Plus termasuk ini rokok, kita akan ngambil sunnahnya, ngambil kebaikannya, kita akan mulai persiapan dari Mina dulu di sini. Ngapain di sini? Kita akan ibadah, lalu sholat 5 waktu, tidak dijamak tapi dikosor. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 1,5 ada. Oh, nggak bisa ya. Isya 2 rakaat, subuh 1. Oh, 2 ya. Baru setelah subuh langsung ke Arafah. Karena Al-Hajju Arafah, tanggal 9 kan? Haji itu Arafah. Siapapun orang ibadah haji kalau tidak berdiam di Arafah maka tidak sah hajinya. Orang pada haji di Arafah pada wukuf, di Ka'bahnya lagi diganti kain kiswahnya. Jadi kalau ada orang lagi haji melihat kiswah itu diganti, berarti bisa jadi dia nggak haji. Karena apa? Tanggal 9 orang fokus semua di Arafah. Dan khairut doa, sebaik-baik doa adalah Arafah, di hari Arafah. Maka banyakin doa, minta ampun pada Allah, banyakin doa untuk dzurriyyah keturunan kita dan juga untuk doa akhirat kita. Ini di Jabal di Arafah, termasuk dari Jabal Rahmah, gitu ya. Oke,
Oke, setelah dari sini, kemudian malamnya kita ke Musdalifah. Musdalifahnya nggak tercantum. Musdalifah. Untuk apa? Mabit, minimal melewati tengah malam. Lalu apa? Mengambil batu kerikil, minimal 7 saja. Lainnya boleh di tempat lain. Jadi tidak ada keharusan ngambilnya di situ sebetulnya. Tapi di situ memang banyak batu kerikil. Tapi hati-hati, batu kerikil itu yang keras. Tapi kalau batu kerikil yang lembut itu bukan batu kerikil. Itu namanya letongnya ember. Nah, hati-hati. Ada orang ngambil, Ustaz, batunya enak bumbunya, Ustaz. Ternyata itu kotorannya kambing. Kotorannya kambing, jangan diambil. Dia bisa keras. Kalau lembut itu kan batu. Tahu ya? Kotorannya kambing kan kayak batu sama kan? Hitam gitu ya. Kita salah lihat, kok lembut gitu, Ustaz, gitu. Habis itu dimasukin lagi. Jangan. Harus yang keras. Ya. Batunya sedang aja. Segini nih, nggak usah gede banget, nggak usah kecil banget. Ustaz, karena kita lempar jumlah, lempar setan, maka batunya gede, jangan gitu. Itu aja. 7 untuk apa? Karena nanti tanggal 10 paginya kita akan ke Mina lagi. Namanya Jumrotul Aqobah. Jumroh itu namanya sumur, itu ada 3. Ada ula, ada wusto, ada Aqobah. Tanggal 10 itu lemparannya hanya namanya Jumroh Aqobah saja. Berapa? 7 kali. Setelah 7 kali, maka namanya nafar awal. Bukan nafar awal, namanya tahalul awal. Dengan cara apa? Setelah lempar jumrah kita motong rambut, maka sudah boleh ganti pakaian ihramnya dengan pakaian biasa. Tapi bagi suami istri nggak boleh ahehe. Karena apa? Hajinya belum tuntas. Apa kira-kira yang belum? Ya. Tawaf ifadah belum, sa'i belum. Tawaf ifadah sa'inya selesai, boleh ahehe. Ya. Belum tahan, tapi boleh pakai bebas, pakai wangian sudah boleh dan sebagainya. Pertanyaannya, Ustaz, tawaf ifadah kapan waktunya? Ada 2 opsi, 2 pilihan. Pertama, tawaf ifadah tanggal 10 Dzulhijjah, setelah lempar jumroh, lalu kita langsung ke Mekah. Ini yang saya lakukan dari tahun 2012 bersama jamaah Hongkong. Tapi jamaah Hongkongnya telah juga belakangan. Karena kalau barengan masyakohnya berat. Ini cuma saya ingin cara mempraktikkan saja. Dan saya bisa. Karena Pak Maghrib harus balik lagi ke tempat ini. Karena kita menginap sampai tanggal 13 untuk lempar 3 sumur setiap harinya. Paham ya? Nah, lalu kapan tawaf ifadah? Bisa opsi yang kedua. Tawaf ifadah dijalankan setelah di Mina selesai. Tanggal 13 kita balik ke penginapan lagi, lalu kemudian tinggal tawaf sama sa'i. Setelah itu selesailah ibadah haji. Ibadah haji itu sebentar, tapi lelahnya luar biasa. Apalagi jamaahnya banyak, ya, kemudian membeludak. Banyak juga dari rombongan yang lain, kadang terpisah dan sebagainya. Maka ikuti saja, ya, tour leader Pak Haji Al-Hafiz dan juga pembimbing, apa yang harus diikuti, ikuti aja. Ya, kalau banyak ngomong susah nanti kita ngatur. Ya. Ustaz, boleh nggak saya pesawatnya yang rodanya 6 gitu, susah. Ustaz, boleh nggak penginapannya kita yang di jam-jamnya gitu misalnya. Padahal yang lain di sana, dah ikut aja dulu dah gitu. Nanti kita coba tanyakan ke beliau. Tapi itu ibadah, ikuti juga sesuai dengan aturan urutan. Karena kalau pisah satu, hilang satu, nyarinya Masya Allah. Yang lainnya kemudian akan terhambat semua. Jadi ibadah haji itu karena kita rombongan kafilah dan mahramnya perempuan bisa diganti dengan mahram karena rombongan. Ini kan para suaminya nggak ada nih, terutama yang nggak ada suami. Tapi bisa dengan rombongan. Bahkan secara Rasul sudah digunakan mahram lagi, walaupun secara fikihnya tetap bisa diganti dengan rombongan mahram. Kenapa? Khawatir hilang. Ya, khawatir kemana-mana gitu. Ya, itu namanya kaitan dengan ibadah haji. Bawa lagi haji. Ini Masjid Nabawi ya, selesai ibadah haji,
Mungkin tanggal 14 atau 15 Zulhijjah kita berangkat ke Madinah. Mekah Madinah 6 jam. 600 km ditempuh dengan naik bus sekitar 6 jam. Di sana ngapain? Perbanyak ibadah dan ziarah ke makam Nabi. Yang ziarah ke makam Nabi, ya, maka seperti menziarahku ketika masih hidup. Orang yang ziarah itu sebetulnya makhluknya ada nggak sih? Saya mau nanya, kita waktu ziarah kubur kan ngasih salamnya, ya. Salam itu ada 3 loh. Jadi salam. Pertama, salam yang harus dijawab. Apa itu? Ketika seorang muslim ketemu muslim yang lainnya walaupun tidak kenal, maka yang menyampaikan salam sunnah, yang menjawab hukumnya wajib. Salam yang kedua, salam yang nggak perlu dijawab. Ayo Fis, sholat di samping saya. Ketika penutup sholatnya diakhiri dengan apa? Salam. Assalamualaikum. Kata Pak Yofis, waalaikumsalam Ustaz. Ini sholatnya jadi bantah. Nah, salam yang ketiga, salam yang gak usah nunggu jawaban. Salam apa? Salam ketika melewati kuburan. Benar nggak? Iya. Kalau saya salam ada Ustaz. Ingat, salam itu apa? Assalamualaikum. Hukumnya ke siapa? Kalian. Maka pertanyaannya, kuburan itu ada ahlinya nggak? Ada makhluknya nggak? Ada. Cuman makhluknya adalah bentuk makhluk yang rohani. Yang mati kan jasadnya, betul nggak? Beberapa kali misalnya Ustaz Bapak Ibu sekalian tuh kita wudhu, jamaah lain udah selesai tuh, udah sampai sa'i, kita ngulang sampai sini. Pertanyaannya ngulang dari awal apa lanjut? Ngulang apa lanjut? Lanjut, tinggal 2 lagi. Paham ya? Selesai. Habis itu sholat sunnah, minum zam-zam, terus kemudian kita sa'i 77 kali. Ya. Nah, di sa'i itu kalau ngentut boleh nggak? Boleh. Karena sa'i tidak mensyaratkan kita harus suci dari hadas. Hanya ketika tawaf pertama. Dan udah wukuf, usahakan kalau batal wudhu lagi, Ketika wukuf tanggal 9 nanti, sholat duhur sama asarnya di jamak kosor 2. Setelah asar nanti kita banyak doa kepada Allah. Karena itu waktu yang mustajab. Oke, atau 4 boleh? 4 baris ya. 4 baris. Oke, rapat sudah. Oke, kita ini bahasa Inggris ya, itu apa ya? Pura-pura sudah landing dari Jeddah, sudah kain ihram, sudah, oke. Lalu kita kemudian udah niat di dalam pesawat, karena nggak boleh niatnya di atas pesawat, benar nggak? Niatnya di dalam pesawat, karena kalau di atas kan jatuh, angin, ya. Oke, betul ya Bu ya. Sudah sampai, kemudian kita masuk ke pintu, bisa pintu Bagus Salam atau yang lain ya, masuk ke Masjidil Haram. Ya, apa yang saya sampaikan tolong dibaca ya, diulang maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Halaman 20. Halaman 20. Sorry, tambahin tempat. Kenapa foto kayak gini maksudnya? 20 ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bissalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma iftah li abwaba rahmatika bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sudah masuk pura-puranya, sekarang menghadap Ka'bah. Ka'bahnya dipandang. Jadi orang yang memandang Ka'bah aja dapat rahmat dari Allah.
apalagi kita tawaf sama sholat di sekelilingnya. Maka kita doa di halaman 22. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zidman syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Kita jalan dulu. Barangkali masuknya lewat sini, berarti kita muter dulu tiap hari. Ingat, sunnah kita memegang Ka'bah, menyentuh, mencium. Kalau enggak, memegang dengan tangan atau tongkat. Kalau enggak, diangkat tangannya. Namanya istislam. Ya. Ketika di mana? Ketika kita melewati yang namanya Hajar Aswad. Nyuwun sewu, tas-tasnya bisa digeser dulu. Oke, sampai sini ya. Sampai sini nih, Hajar Aswad nih. Mulainya dari sini, berakhirnya dari sini. Ya, berapa putaran? 7 putaran. 7 putaran. 1 sampai sini, 2 sampai 7 ya. Ini memulai, ini mengakhiri. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oke, siap ya. Kita angkat dua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bisa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti yang ibu-ibu belum ngomong dulu sampai ibu-ibunya sampai sini. Paham ya? Karena kita posisi di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tangannya begini, Bu. Ada dikecup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau yang di Rukun Yamani diangkat tapi nggak dikecup. Kalau di Hajar Aswad diangkat lalu dikecup. Ini simbol kita mengecup Hajar Aswad. Ya, betul. Oke, kita mulai dengan doa ya. Ibu kalau pas nyampe sini angkat ya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di doa sudah disusun para ulama, sebut ratu sholat cukup. Sampai sini cukupnya nih. Nah, ketika sampai sini, Bapak Ibu boleh nambah doa masing-masing. Doa untuk diri kita. Putaran kedua, doa untuk suami atau pasangan hidup atau anak. Ketiga terus sampai semua orang kita doain ya. Baru sampai Rukun Yamani, kita angkat tangan lagi tanpa dikecup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat doanya apa? Antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad yang Nabi contohkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Kita minta lagi sampai 3 aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim la hawla wa la quwwata
illa billahi al-ali al-azim. Rabbana. Ini sampai sini, angkat lagi ya. Bismillahi Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bismillah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Bismillah Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Setelah tawaf kita semua, ini udah 7 ya kira-kira ya. Kita baris di sini di belakang makam Ibrahim menghadap ke Ka'bah, lalu kita sholat 2 rakaat. Oke, langsung rapat saja. Ingat, kalau kita sholat menghadap Ka'bah, kiblat. Karena kiblatnya nggak di depan mata kita, maka biasanya kita ke bawah, bener nggak? Tapi kalau di sini di depan Ka'bah, kita menghadap Ka'bah, ya kita Ka'bah. Ya, paham ya? Dari Ka'bah sambil direnungi, sambil dibaca apa yang kita baca itu dihayat. Ya. Sholat 2 rakaat, sudah sholat, kemudian kita doa perbanyak. Ini doa di belakang atau di bawah multazam, yang nggak harus di depan, nggak apa-apa. Kita banyak doa kepada Allah, kebaikan dunia akhirat, termasuk doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Sudah semua sholat ya? Doa sudah semua. Sholat sunnah, mutlak saja. Pas mari kita pakai Ibrahim 2 rakaat saja. Sudah selesai semua, lalu mundur 5 langkah ke belakang, pura-pura ambil zam-zam ya. Kita pegang zam-zam semua, udah pegang zam-zam semua, pegang zam-zam semua, pura-pura menghadap ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqami. Diminum zam-zamnya, diminum aja pura-pura ya. Zam-zam itu apa kata Nabi? 5 syuribalah. Zam-zam itu apa yang kita inginkan jadi wasilah. Kalau bisa mengenyangkan, mengenyangkan. Kalau zam-zam itu bisa jadi menguatkan, menguatkan. Kalau zam-zam itu bisa menyehatkan, pun menyehatkan. Makanya selain diminum, kalau ada kaki yang sakit ya atau apapun yang semuanya kita lakukan, kita usap dengan baik. Oke. Sudah selesai semuanya. Sekarang tinggal kita sa'i. Kita mundur ke belakang. Baris ke sana. Oh, saya ditambah ini. Kita mau lari-lari. Sa'i. Ke sini Bu dia. Ada ke sini dengan yang baris ini. Ada ke sini. Ini kosong nih, ini kosong. Silakan, ini kosong. Ya, yang 2 baris ini ke sini semuanya. Ya, wartawan semuanya ke sini. Ya. Yang punya foto-foto tag IG saya atau Facebook saya boleh ya. Kosi, biar rame aja. Sini dulu. Ini sofa ya, ikut marwah. Ini jenengan bolak-balik sekitar
3,5 atau 4 kiloan lah. Nah, sehat lah ya. Biasa kayak di Tumbuk, Taimbo kan. Ya udah biasa jalan. Boleh Pak? Boleh. Kacamata dan tambahkan. Kacamata, jam tangan, memantai. Ya. Jadi orang yang umroh ya, orang ihram boleh menggunakan sesuatu yang tidak membatalkan. Contohnya apa? Kacamata. Kurang tuh sampai sini. Karena ini marwahnya. Kacamata, kemudian payung, boleh. Kecuali yang nggak boleh nempel, yang laki-laki itu peci, topi nggak boleh, kaos kaki nggak boleh, sandalnya yang terbuka mata kakinya. Jadi kalau bisa sandal sepatu aja Pak. Atau sandal jepit, malu juga udah. Ya, sandal nggak bisa nanti Pak pulang aja kalau belajar kan. Boleh belajar. Kalau ibadah pakai sandal aja. Ya, jadi pakai kacamata, pakai payung memantai, oke? No problem ya, tidak ada masalah ya. Orang bodoh. Oke. Baik. Kita akan lari-lari kecil dari sofa menghadap Ka'bah, sunnah, kita doa. Habis doa kemudian nanti kita baca zikir kayak tadi. Zikirnya ada di sini di halaman berapa juga banyak panjang, cuma karena kita pendek puterannya, ikut aja lah ya. Kan 75, oke? Sekarang menghadap ke Ka'bah. Ini sudah sampai sofa ya. Ya. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Bisa kan? Bisa. Itu boleh. Tadi kita muter yang kali kerasa nggak kaki? Kerasa nggak kaki? Enggak, serius. Enggak. Sakit nggak Pak? Sampai nggak maksudnya? Serius? Ya, ini maksudnya kerasa berarti ya. Tapi apa tuh sehat ya? Oke. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Lalu kita doa karena sofa itu tempat yang mustajabah. Pas selesai kita menghadap ke arah marwah. Marwahnya di sana di daerah Tumbun terus ke barat. Ini ada namanya lampu hijau. Ada ini cari Pak. Hah? Yang sofa di sini. Yang sofa marwah di sini. Agak. Pegang lagi aja Bapak. Nah, ini marwahnya ya Bapak. Ini marwahnya marwah ke sini. Nah. Ini ada namanya lampu hijau. Ya. Lampu hijau. Kalau melewati lampu hijau yang laki-laki sprint. Ya, kalau perempuan biasa aja. Ya, jadi laki-laki ketika melewati lampu hijau, Rabbighfir, warham, wa'fu, wa takarrab, wa tajawaz amma ta'atus. Itu ada. Siap ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Walahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarika lah
anjaza wa'dah wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu doa sambil jalan. Kalau ini kan mentok ya. Udah masuk sini Pak. Yuk, agak maka ya. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram inna safa baik ya wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Mari kita pikir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah al-wahid al-fardu as-samad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Ini baru berapa putaran? 1 sama 2. 1 sofa marwah, marwah ke sofa 2. Ini kurang-kurangnya sudah 7 sampai marwah ya. Jadi kalau ada yang terakhir sampai sini berarti belum 7. Karena mulainya dari sofa, terakhirnya dari marwah. Kalau ini kalau yang memulai beda yang mengakhiri, ini beda lagi ya. Jadi beda amat sana. 7 ya, Bu ya, sampai sana. Setelah dari marwah kita doa. Lalu tahallul tani, tahallul yang kedua. Setelah selesailah tahallul umroh, selesailah ibadah umroh. Baru nanti 2-3 hari kita ibadah dulu sambil kita ingat manasik. Tanggal 8 Dzulhijjah kita akan niat yang kedua. Niat apa? Haji ya. Kalau tadi umroh niatnya apa? Labbaik Allahumma umratan. Kalau haji, labbaik Allahumma hajjan. Kalau ada yang badal, tadi sudah badal an ya. Labbaik Allahumma hajjan an siapa? Disebutkan nama badal ya. Selesai ya ibadah umrah kita. Ibadah haji semuanya sama prosesnya kayak umrah. Bedanya nanti ketika haji ada wukuf di Arafah, berdiam diri di Mina, termasuk melempar jumrah. Bu, Bapak, saya kasih contoh, ini tanggal 10 sudah di Mina ya. Kita mau melempar jumrahnya ini ya. Kalau ada kertas ya. Ada batu nggak ya? Kalau batu enak nih. Oke, sekarang kita menghadap ke Jamrat ya. Jumrah ula Wusta Aqobah. Khusus tanggal 10 kita hanya 1 sumur, 1 jumroh. Berapa kerikil? 7 ya. Ibu 7 kerikil. 1 ya, 7 ya. Di tanggal 11 itu 7 kerikil itu untuk 1 sumur. Dikali 3 berarti berapa? 21. Dikali 3 hari.
6, 3. Ditambah yang pertama yang 7. 70. Berarti harus siap batunya 70. Paham ya? Ulangi ya. Tanggal 10 itu hanya satu sumur, 7 lemparan. Tanggal 11, 12, 13 itu 3 sumur dikali 7 batu. Meme ya? Yang rumahan deh. Lebar ya. Sekarang doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Paling pendek tuh, paling pendek. Nanti panjangnya nanti saya akan sampaikan lagi belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Bismillah. Bismillah. Jadi Allah harus kali syayatin ya Allah. Doa tambahan aja. Tapi kalau yang pendek apa? Bismillahirrahmanirrahim saja. Sudah selesai, lalu kita di ujung. Pas selesai balik ke penginapan, makan, sholat, ngaji, besoknya ke sumur lagi. Jadi kita sampai hari ke-13. Selesai hari ke-13, kita pulang ke penginapan dekat Mekah, dekat Haram, baru tinggal tawaf sama sa'i. Selesailah haji. Amin. Ya, itu. Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya ya. Alhamdulillah sudah pada haji ya Bu Haja. Amin. Tapi sekarang ada batu yang balik kesini gitu loh. Ya, yang seragam merah di satu sumur, di satu sumur. Di depan gedung BNI. Cuaca panas. Abeng numpak AC, jadi panas.